Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sobat bisnis, kembali lagi bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. InsyaAllah akan menjawab pertanyaan dari sobat bisnis kalian. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman, stres, depresi adalah respon dari kita menghadapi permasalahan yang begitu berat yang kita hadapi. Dalam menghadapi permasalahan, untuk mencegah stres dan depresi, terlebih dahulu kaitkan permasalahan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan diri kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu", minta tolong sini, bisabri wassalah, dengan sabar, daya tahan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun masalah yang berada di hadapan kita. Sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk menjalani perintah Allah, sabar untuk bertahan dalam ketakwaan, wassalah, dan ungkapkanlah masalahmu, curahkanlah masalahmu, kasih tahu masalahmu, minta tolong sama Allah untuk menyelesaikan masalahmu lewat sholat. Sholat adalah sarana komunikasi kita sama Allah. Saat kita menghadapi masalah yang begitu berat, saat kita menghadapi masalah yang begitu besar dan membuat kita stres dan depresi, minta tolong sama Allah. Sujudkan kepala kita, taruh kepala kita di atas tanah, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Dialah yang tahu apa yang berada di dalam hati kita. Dialah yang tahu seberapa besar masalah kita. Dialah yang tahu dari mana jalan keluar dari permasalahan kita. Insya Allah, Allah bimbing, Allah bantu atas ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ya, kalau memang teman-teman sudah mengalami gejala stres dan sudah bahkan mengalami penyakit depresi, konsultasikan itu dengan dokter. Bagaimana jalan yang terbaik untuk melewati penyakit tersebut. Insya Allah sambil kita menerima praktik-praktik atau terapi-terapi yang diberikan oleh dokter sebagai bentuk ikhtiar kita mengobati penyakit kita, termasuk penyakit mental, ikhtiar datang ke dokter, kita juga minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan cara senantiasa membacanya, merenungi ayatnya, atau minimal mendengarkannya. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah syifa. Apa itu syifa? Banyak orang mengartikan syifa sebagai obat, padahal syifa lebih tepat kalau diartikan sebagai penyembuh. Syifa adalah penyembuh. Bagi siapa? Bagi mukminin, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Wa nunazzilu minal Qur'an", dan sungguh kami turunkan Al-Qur'an, "ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin", sebagai syifa, penyembuh, dan sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Tingkatkan keimanan kita, dekatkan dengan Al-Qur'an. Insya Allah perlahan-perlahan akan membantu penyembuhan dari penyakit stres dan depresi kita, bahkan akan membantu menuntun jalan keluar kita dari segala macam permasalahan hidup kita, karena Al-Qur'an punya nama lain juga, namanya Al-Huda. Dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, la raiba fih, enggak ada keraguan di dalamnya. Ragu aja enggak ada, apalagi salah. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dekati diri dengan Al-Qur'an agar Allah menyembuhkan penyakit kita, agar Allah selesaikan masalah kita dengan izin caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jauh dari Al-Qur'an, ngeri banget teman-teman. Ancaman bagi orang yang jauh dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Wa may ya'shu an dzikrur rahman", barang siapa yang berpaling daripada dzikrur rahman, atau nama lain daripada Al-Qur'an, barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan dirinya dikuasai, dipimpin oleh setan. Qaid artinya pemimpin. Artinya orang tersebut dipimpin oleh setan. Hawa nafsunya dipimpin oleh setan. Jalannya dipimpin oleh setan. Na'udzubillahi min zalik, fahuwa lahu qarin. Dan setan akan menjadi qarin baginya. Setan akan menjadi teman setia baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang ke dokter, berikhtiar untuk kesembuhan, dekati diri dengan Al-Qur'an, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat kita dan kesabaran kita, daya tahan untuk tidak melanggar
perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.